Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat ya teman-teman? Nah sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari pembelajaran 1. Tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Nah di sini sudah ditampilkan dua gambar seseorang yang sedang melakukan pekerjaannya. Foto yang pertama menunjukkan seseorang yang sedang memeriksa seekor orang utan. Kemudian, foto yang kedua sedang menunjukkan seseorang yang sedang memeriksa anjing. Nah, kira-kira pekerjaan yang mereka tekuni ini apa ya? Nah, betul. Jadi, mereka yang ada di foto merupakan seorang dokter hewan. Nah, bicara mengenai hewan, teman-teman sudah tahu kan jika setiap hewan itu mengalami tahapan pertumbuhan selama hidupnya? Nah, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa itu disebut dengan daur hidup hewan. Nah, pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Nah, kemudian metamorfosis ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu yang seperti apa sih? Nah, jadi metamorfosis sempurna itu ketika hewan yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Jadi ketika ada hewan dari dia kecil sampai dia besar dan bentuknya itu berbeda, sangat berbeda, itu dinamakan metamorfosis sempurna. Coba teman-teman ada yang tahu gak contohnya apa? Nah, jadi contohnya itu adalah kupu-kupu. Kemudian selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang seperti apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Jadi, metamorfosis tidak sempurna itu dialami ketika daur hidup hewan hanya mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap telur, nimfa, dan dewasa. Jadi, ketika hewan hanya mengalami 3 tahap perkembangan, telur, nimfa, dan dewasa, maka hewan tersebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa daur hidup hewan-hewan. Silahkan diperhatikan ya. Nah, yang pertama ada daur hidup katak. Coba perhatikan. Nah, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Nah, telur-telur tersebut akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di dalam air. Oleh karenanya, berudu tersebut memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air. Seperti halnya pada ikan. Nah, 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Nah, pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan katak tersebut akan bernapas dengan paru-paru. Nah, setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa akan bertelur kembali. Seperti itu. Jadi siklus atau daur hidup katak itu dimulai dari telur, berudu atau kita sering menyebutnya kecebong, kemudian berudu dengan kaki, kemudian katak muda dengan ekor, dan katak dewasa. Nah, teman-teman bisa mendebak gak daur hidup katak ini masuknya ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Coba kalian perhatikan, apakah dari
katak itu kecil sampai dia menjadi katak dewasa itu bentuknya sama atau sangat berbeda? Coba teman-teman jawab sendiri ya. Nah, selanjutnya ada daur hidup kecoa. Siapa nih di sini yang takut sama kecoa? Terutama kalau kecoanya udah mode terbang. Pasti langsung lari kan? Nah, ada yang tahu gak daur hidup kecoa itu seperti apa? Nah, jadi kecoa ini merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang pernah menemukan telur kecoa nih di rumahnya? Pasti ada yang pernah. Soalnya ibu juga pernah. Nah, setelah beberapa lama, telur kecoa tersebut akan berubah menjadi kecoa muda atau disebut dengan nimfa. Nah, bentuk nimfa ini mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nah, nimfa ini beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Nah, daur hidup selanjutnya adalah daur hidup capung. Siapa nih yang suka nangkapin capung? Biasanya capung ini adanya di sawah-sawah ya, teman-teman. Nah, capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama halnya dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Nah, setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, banyak banget ya teman-teman, sampai 10 kali. Nah, setelah pergantian kulit tersebut, capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, setelah itu capung dewasa akan bertelur kembali. Seperti itu daur hidup capung. Kemudian selanjutnya ada daur hidup nyamuk. Nah, ibu yakin pasti semuanya pada kesel sama hewan satu ini. Pasti teman-teman kalau misalnya ada nyamuk, digigit nyamuk, ada suara nyamuk, pasti susah untuk tidur. Pasti kesel bawaannya. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa jaga kebersihan lingkungan ya. Terutama untuk air yang menggenang, jangan sampai air menggenang dibiarkan begitu saja. Harus ditutup atau dibersihkan. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai daur hidup nyamuk. Nah, nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Nah, tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, jadi daur hidup nyamuk diantaranya telur, larva atau tempayak tadi, kemudian pupa, kemudian nyamuk dewasa. Kemudian nanti nyamuk dewasanya akan bertelur kembali di permukaan air. Nah, itu tadi beberapa contoh daur hidup hewan-hewan. Ada katak, ada kecoa, ada capung, ada nyamuk. Nah, coba teman-teman tentukan sendiri di antara 4 hewan tadi, yang mana yang merupakan metamorfosis sempurna dan yang mana yang merupakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada tugas untuk teman-teman kerjakan di rumahnya. Nah, tugas ini bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individu. Silakan berkelompok jika kalian rumahnya dekat, dan jika ingin mengerjakan sendiri juga tidak apa-apa. Dikerjakan di kertas selembar. Nanti dikasih nama kertasnya, kemudian kelas. Nah, kalau misalkan nama kelompok berarti yang pernah kita coba sebelumnya juga, ditulis nama kelompok, kemudian ketua kelompok dan anggotanya. Nah, tugasnya adalah di sini sudah disediakan 5 kolom dengan 1 kolom contoh.
kemudian 2 baris yang angka Romawi itu 1, 2, terus kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, dan contoh. Nah, nanti teman-teman pilih dari satu kolom itu, teman-teman mau pilih kolom yang mana. Misalnya mau pilih kolom pertama, yaitu kucing dan kecoa. Atau mau pilih kolom ketiga, yaitu kadal dan kupu-kupu. Atau memilih kolom keempat, yaitu anjing dan nyamuk. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh ya. Jadi Ibu akan mengambil kolom contoh, yaitu kambing dan belalang. Nah, jadi di sini nanti disediakan sama teman-teman, ditulis daur hidup hewan 1 misalnya. Terus cari gambarnya sama teman-teman. Nah, gambar ini boleh teman-teman gambar ataupun cari di internet. Terus nanti di print, terus nanti ditempel. Nah, karena Ibu mengambil contoh kambing, maka gambarnya itu diisi oleh gambar kambing. Kemudian ada yang harus diisi nama hewan. Nama hewan tulis kambing. Kemudian cara berkembang biak. Cara berkembang biak kambing seperti apa? Itu melahirkan, tulis melahirkan. Kemudian gambar daur hidup. Nah, sama kayak yang di atas. Mau di print ataupun digambar itu boleh, terserah teman-teman ya. Kemudian penjelasan tentang daur hidup. Penjelasan tentang daur hidup yaitu teman-teman menjelaskan daur hidup yang disebutkan di atasnya. Misalnya kalau ini kan kambing. Jadi penjelasannya, anak kambing lahir dari kambing betina. Lalu anak kambing tersebut terus tumbuh menjadi kambing muda hingga kambing dewasa. Kemudian kambing dewasa betina akan melahirkan kembali anak kambing. Nah, seperti itu contoh penjelasan tentang daur hidup kambing. Kemudian jenis daur hidup. Nah, di sini teman-teman disuruh menentukan apakah daur hidup yang dialami itu merupakan metamorfosis atau bukan. Nah, untuk kambing ini, daur hidup kambing ini bukan merupakan metamorfosis karena tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi ditulis aja itu. Nah, itu tadi kambing itu daur hidup hewan yang pertama. Nah, daur hidup hewan yang kedua yaitu belalang. Nah, jadi nanti ditempel aja gambar hewannya yaitu belalang, terus tulis juga nama hewannya apa, belalang, terus cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur. Kemudian untuk gambar daur hidupnya juga sama, boleh digambar ataupun di print. Nah, kemudian penjelasan tentang daur hidup. Belalang betina bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimfa, kemudian ukuran nimfa meningkat dan bantalan sayap di bagian toraks tubuh semakin berkembang. Setelah sayap sepenuhnya berkembang, nimfa matang menjadi dewasa. Nah, itu untuk contoh penjelasan tentang daur hidup belalang. Kemudian jenis daur hidupnya apa? Apakah metamorfosis ataupun bukan? Nah, ternyata belalang itu merupakan daur hidup metamorfosis. Nah, jika termasuk metamorfosis, itu metamorfosisnya sempurna atau tidak? Nah, untuk belalang ini, daur hidup belalang merupakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi itu tugasnya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih dari kolom 1 sampai kolom 5 mau yang mana. Nanti ada 2 daur hidup hewan yang harus teman-teman cari. Oke, jika ada pertanyaan boleh nanti langsung tanyakan ke Ibu. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.